Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ratna Nirwana dengan NIM 180410163. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh. Dalam video pembelajaran ini, saya akan memaparkan materi tentang penentuan harga jual dan harga transfer. Pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Dalam penentuan harga jual dan harga transfer, ada 3 topik utama yang harus dijelaskan dalam materi tersebut. Yang pertama, cost plus pricing. Yang kedua, konsep target costing. Yang ketiga, transferring pricing. Yang pertama, cost plus pricing. Metode penetapan harga berdasarkan biaya. Cost plus pricing method adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit, ditambah dengan suatu jumlah untuk menentukan laba yang diinginkan, disebut margin, pada unit tersebut. Dari pengertian di atas, yang lebih ringkas bisa dikatakan bahwa cost plus pricing method adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual seharga Rp9.600.000, didapat dari perhitungan 48 juta dibagi 5, dengan laba sebesar 1,6 juta didapatkan dari perhitungan 8 juta dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. Namun, perlu diketahui bahwa pada umumnya kontraktor baru melaksanakan pembangunan setelah memperoleh pesanan atau kontrak. Jadi, barang yang dibuat sebenarnya sudah terjual pada saat kontrak pesanan disetujui. Karena metode penetapan harga cost plus pricing method ini menggunakan faktor biaya sebagai dasar penghitungannya, maka ada baiknya sejak awal usaha Anda sudah mulai rajin menghitung dan mencatat biaya-biaya yang diperlukan selama proses produksi. Yang kedua, konsep target costing. Menurut Hansen and Mawen, kalkulasi biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target, di mana pelanggan bersedia membayarnya. Ini juga sering disebut sebagai kalkulasi biaya berdasarkan harga atau price driven costing. Dapat disimpulkan bahwa target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, yang bertujuan untuk mengurangi biaya agar target laba yang dikehendaki dapat dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti ini merumuskan bahwa metode target costing memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah perencanaan laba, harga, dan biaya. Perencanaan laba. Setiap perusahaan membuat perencanaan sebagai acuan bagi kegiatannya untuk mencapai sasaran tersebut. Menurut Max Ursi-Harmert, istilah perencanaan laba dan penganggaran atau budgeting dapat dipandang sebagai istilah yang sinonim. Perencanaan laba merupakan perencanaan kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran atau budget hanyalah merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam nilai uang atau satuan kuantitatif lainnya. Perencanaan laba ditujukan untuk sasaran akhir organisasi
dan bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. Untuk memperoleh laba yang maksimum, perusahaan harus menghasilkan produk pada tingkatan mutu dan nilai yang sesuai dengan keinginan konsumen, serta dalam volume, waktu, biaya, dan harga yang tepat. Aktivitas tersebut memerlukan peran serta dan kondisi dari fungsi perekayasaan, pabrikasi, pemasaran, penelitian, keuangan, dan akuntansi. Metode target costing menetapkan biaya target untuk membantu masing-masing fungsi dalam merencanakan dan merancang konsep yang tepat agar produk yang dihasilkan berhasil di pasar dan memperoleh laba yang diinginkan. Target costing efektif diterapkan pada tahap perencanaan sehingga membantu manajemen dalam mengoptimalkan perencanaan laba. 3. Transparent Pricing. Menurut Dani Septriadi dan Bowono Kristaji, dijelaskan bahwa konsep transparent pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan yang berbeda. Yang pertama, dari sisi hukum perseroan. Transparent pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Yang kedua, dari sisi akuntansi manajerial, transparent pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dan yang ketiga yaitu perspektif perpajakan. Transferring pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Arnold dan Mystery menjelaskan harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan efisiensinya. Kendati demikian, transferring pricing seringkali dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna pejoratif, yakni penggalian atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan yang sama di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Makna pejoratif tersebut mengacu pada apa yang disebut sebagai manipulasi transfer pricing, abuse of transfer pricing, transfer mispricing, dan sebagainya. Manipulasi transfer pricing dapat didefinisikan sebagai kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil yang dimaksud untuk memperkecil jumlah pajak yang akan terutang. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.